tadi, siapa yang menutup aib saudaranya maka ditutup aibnya dunia dan akhirat. Berarti pemahaman terbaliknya, siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Oh, luar biasa, ini mesti hati-hati. Kecuali ada orang yang maksiat melakukannya di depan umum. Nah, itu memang udah nggak bisa ditutupi. Maksiat di depan TV di center, ya udah diomongin orang yang wajar. Emang dia mau maksiat mabuk di pinggir jalan, nah diomongin. Tapi kalau orang kita lihat ada di rumahnya sembunyi-sembunyi dia maksiat, nggak boleh kita buka aib. Awal mampu nyari-nyari malam-malam gitu. Gimana Ustaz? Nyari siapa yang bermaksiat di kampung saya? Antum kalau pasnya begini-begini nggak tahunya si tetangga kaget, main troll aja, dipikir apa buka mata nggak kena kisos, nggak kena kisos, kenapa ngintip? Jadi kalau di rumah ada lobak ada yang ngintip colok aja, dan nggak dosa itu hukum. Nah nyari-nyari, aja sus dia tidak boleh. Nah subhanallah. Yang kedua, ayo kita tutup aib kita. Jangan sampai aib kita terbuka. Bagaimana caranya? Tutup aib saudara kita. Kesalahan kita, maksiat kita jangan sampai dibuka di depan orang. Ayo kita tutup kemaksiatan, dosa orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti nggak menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, beda. Amal ma'ruf nahi munkar disuruh. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, suruh. Tapi bukan berarti beda ya, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, negor sama ngomong itu beda. Kadang-kadang ini ada negor kakak ngomongin iya. Emang gampang negor apa ngomongin? Orang maksiat. Mestinya ajaran Rasul kasih tahu, Pak, ini salah, nggak boleh, ini dosa. Ini nggak boleh dapat itu amal ma'ruf nahi munkar. Ini negor kakak, masa kurang tuh begini-begini. Nah ini nih yang bikin apa? Emang sih kelihatannya gampangan negor apa gampangan ngomongin orang? Ngomongin nggak boleh, negor disuruh. Tapi kadang-kadang memang resikonya kalau nyuruh orang, negor orang itu kadang-kadang kalau nggak kuat-kuat memang banyak dimusuhi. Dimusuhi. Kalau amal ma'ruf mah nggak ada yang musuhin, nyuruh kebaikan. Tapi negor kemungkaran itu berat. Makanya kalau ada ulama yang menegur kemungkaran luar biasa. Ulama yang menegur kemungkaran nggak sembarangan. Kalau amal ma'ruf banyak, tapi negur kemungkaran nggak semua orang bisa. Oleh karena itu para ulama yang menegakkan nahi munkar itu luar biasa. Siapa di antaranya? Siapa di antara kalian lupa yang Habib Muhammad itu suatu luar biasa. Itu yang kita luar biasa jarang. Makanya kita doain dia semoga Allah jaga, Allah selamatkan, Allah berikan sehat wal afiat. Selalu berdoa, ya Allah muliakan orang yang memuliakan beliau, hancurkan orang yang hendak menghancurkan beliau, kasih kemuliaan orang yang ingin memuliakan beliau, kasih kehinaan ya Allah di dunia wal akhirah yang hendak menghinakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Karena menegakkan nahi munkar itu gak gampang. Makanya kita udah ngerasain, jangankan nahi munkar yang berat di depan mata melakukan maksiat, ngomong aja kita mikir yang pertama, ntar kalau saya ngomongin ntar dikabul, apalagi kafir kan arah situ sebenarnya. Nah ini pikirannya. Memang kata Ibnu Hajar kalau kita baca kitab An-Nasaiya Diniyah wal Wasaya Imaniyah itu nggak gampang menegakkan nahi munkar. Resikonya ditinggalin orang, resikonya dicaci, resikonya dipuji orang. Kalau nggak kuat-kuat nggak berani. Kita bisa lihat bagaimana beliau. Oleh karena itu sekali kita doakan beliau selalu semua jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga dibanyakkan orang-orang seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang nggak boleh membuka aib. Sekali lagi dilarang membuka aib bukan berarti tidak menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Itu tetap harus berjalan. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Saling at-ta'awun, saling Allah menolong kalau mau dapat kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Yang kedua yaitu apa? Menutupi aib saudaranya. Kalau mau kita dimuliakan di dunia dan di akhirat, jangan gampang buka
Makanya kata ulama, jangan cari-cari kesalahan orang. Memang mencari kesalahan orang itu susah, tapi lebih susah lagi menyimpan rahasia yang sudah kita tahu. Nyari kesalahan orang susah, tapi kalau didapat lebih susah nahannya. Nih, agak ada yang tahu, cuma ini dong yang tahu. Agak ada yang seperti cuma inti. Satu, kan betul inti, dua. Inti, semua sekampung jadi apa? Karena memang kalau kita udah tahu rahasia orang, syaitan itu akan berat tahan rahasia. Makanya lebih banyak nggak tahu aib orang lebih tenang daripada tahu aib orang. Makanya sampai ada istilah orang Arab apa kata Yesus itu apa? Futur kalau bahasa kita apa? Kepo ya. Futur itu seperti membunuh ibu sendiri. Apa bahasa kita ini kepo kalau orang sana. Pengen tahu urusan orang. Semakin kita banyak urusan orang kita tahu, itu akan semakin susah untuk kita. Tapi semakin saya nggak banyak tahu urusan di sini, enak ketemu orang senyum, ahlan senyum semua. Kenapa? Karena saya nggak tahu aib dia. Tenang. Tapi kalau saya tahu, ini dia. Wah, akhirnya menjadi berat. Makanya Rasulullah SAW apa? Min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kehebatan, keindahan agama seseorang, dia tidak banyak mengurus yang bukan urusannya. Bukan cuek, tapi dia tidak selalu pengen tahu apa banyak urusan orang. Maka tenanglah hidup itu. Banyak orang stres karena mikirin tetangga. Stres mikirin tetangga, mikirin teman, ini stres. Bukan mikirin mau merubah pertukaran, tapi apa? Tahu urusannya. Subhanallah. Oleh karena itu insya Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Amin. Dengan ditutupi aib-aib kita. Dan semoga lisan kita dijaga oleh Allah untuk tidak membuka aib saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua kata para ulama. Yang pertama saling tolong menolong. Yang kedua aib kita jaga aib saudara kita. Yang ketiga ini dia dikatakan di dalam riwayat ini tadi tidak disebutkan, tetapi nanti di riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa man tama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihi sakinah wa khafathum rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang ketiga masalah ilmu. Di hadis ini Rasulullah berbicara tentang ilmu. Siapa yang berjalan dalam rangka mencari satu ilmu saja, Allah akan menjadikan jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Kata para ulama paling gampang menuju surga belajar. Kenapa? Kalau sholat pengen masuk surga lewat sholat banyak. Yang pertama nggak diterima langsung sholat, dites dulu wudunya benar apa enggak? Wudu sudah wudunya bagus, bersih, najis, diperiksa dulu sama Allah. Selesai sholatnya bagus. Bener nggak tuh rukun-rukunnya? Rukun sholat. Yang 16 ada 14. Intinya harus betul-betul full. Nggak bisa habis sholat langsung diterima. Penyeleksiannya berat. Begitu juga puasa, begitu juga. Tapi kalau taklimnya kagak pakai diteliti, masuk aja untuk duduk di majelis taklim selesai. Baru duduk Ustaz, assalamualaikum, baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah baru bangun. Dapat. Man salaka tariqan, dia berjalan dalam rangka mencari tetap dapat. Sahhalallahu dikasih kemudahan ke orang jalan di surga. Padahal dari awal ke akhir kan tidur. Dapat. Ada yang duduk nggak tidur dari awal ke akhir. Tadi Ustaz bahasa tak tahu dah. Wallahu alam ini tadi kayaknya urusan surga neraka tuh kayaknya. Nggak paham sama sekali blank. Kharaju kama dakhalu. Kata orang apa? Dia keluar seperti dia masuknya nol, keluarin nol juga, tak ada apa. Tetap jalannya dia ke majelis ilmu. Sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Amin. Enak banget, jalan paling gampang menuju surga ilmu. Majelis taklim paling gampang. Nggak ada. Udah, kalau urusan berkat aman. Urusan berkat, bukan berkah ya, berkat aman. Atau yang tidur dapatnya sama. Bahkan ini taklim tidur, nggak dapat di sana, nggak dapat apa-apa. Ada, tak dapat ditama aja semuanya.
Subhanallah, paling gampang jalan menuju surga adalah majelis ilmu. Makanya ketika ditutup, ini ingat ada sementaranya, jangan apa? Terus 14. Alhamdulillah merdeka. Merdeka. Kagak ada taklim lagi lewat selesai. Kita libur itu kalau sudah apa? Dapat gelar bukan doktor, tapi dapat gelar almarhum. Kelas almarhum selesai. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, "Suila Imam Ahmad, mata roha." Imam Ahmad kapan bisa istirahat? Imam Ahmad dakwanya luar biasa. Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya Imam Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani, atau lebih dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini nggak pernah berhenti dakwah, belajar, mengajar, terus nulis Imam Ahmad. Karena ditanya muridnya ngikutin capek. Mata roha, kapan kita istirahat? Ilmu, kalau mati kalau kita roha. Orang taklim itu ngajar, belajar, rohani itu kapan? Ilmu. Kalau sudah meninggal roha kita. Itu dikubur orang yang belajar dan yang ngajar luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz capek. Kagak ada ustaz yang enggak capek. Kata siapa? Muter sono kemari, dakwah sono kemari. Capek. Tapi kapan istirahatnya sebenarnya? Kalau sudah mati, roha. Oh, ini belum mati udah roha duluan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada yang roha enggak ngaji lagi, anggap aja mati udah. Kata Imam Syafi'i kalau kita baca syairnya loh, isbir ala murril jafa min mu'allimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa dhatul qaman fatahu ta'lim. Dikatakan wa man lam yadukur ta'allumi sa'atan ajarra lahu dhullal jahli tula hayatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa illam yakuna la'tibara li dhatihi wa man fatahu ta'lim wa tashabahi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Dan Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim waqta syababi, yang muda-muda kagak ngaji, fakabbir alaihi arba'an li wafati. Takdirin aja 4 kali itu dia. Berarti apa? Salat apa? Salat gerhana. Pas takbir, salat jenazah. Oh, karena muda enggak ngaji. Allah Akbar. Cuma enggak jangan dikubur, belum mati. Tapi pada hakikatnya mati. Bahkan kata ulama, pemuda kalau kagak ada ilmu, nggak ada takwa, mafsadah bisa menimbulkan kerusakan yang lebih. Orang tua nggak takwa, nggak ilmu, nggak banyak kerusakannya. Mau rusak gimana? Malam-malam mau jalan masuk angin, mau keluar sakit. Kalau ini tenaga berat, bahaya itu mudanya. Makanya Imam Syafi'i bilang, wa man fatahu ta'lim wa tashababi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Siapa yang masih muda kagak mau taklim, habis penutupan saat yang muda-muda kagak datang lagi, takbirin. Cuman jangan dikubur dulu, belum sudah. Intinya dianggap mati. Subhanallah. Makanya kenapa? Ini taklim paling enak, jalan paling gampang menuju surganya Allah. Paling ngerti nggak ngerti dapat kemuliaannya. Nggak ngerti dari awal kan nggak dapat, tidur nggak tidur dapat. Subhanallah. Ini luar biasa. Dari mana amalan? Kalau amalannya kan dites, khusyuk, nggak khusyuk, syarat rukun sahnya diterima, banyak tesnya. Tapi kalau tidak, yang penting langsung datang duduk udah. Humul qaum. Itu kalau cerita dalam hadis Bukhari. Waktu itu Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah saat para sahabat berkumpul, Inna lillahi malaikah. Sesungguhnya Allah punya apa? Para malaikat. Ngapain sayyahina alal ardh, mereka suka keliling di atas muka bumi. Malaikat khusus ngapain? Ya bahatun, mereka mencari apa? Majalis zikir, majalis ilmu, majalis ilmu. Kalau ada mereka bertumpuk. Dalam hadis mereka bertumpuk malaikat sampai ke langit. Sampai ke langit. Terus mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, kabulkan semua orang yang mempunyai hajat di tempat itu. Amin. Kata Allah, apa yang mereka hajatkan? Mereka pengen masuk surga. Apakah mereka pernah lihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka bisa lihat surga? Mereka pasti lebih semangat untuk apa? Zikir, majelis ilmu di tempat itu. Lalu ya Allah, selamatkan mereka dari apa yang mereka takutkan ya Allah. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut dengan neraka ya Allah. Apakah mereka pernah lihat? Belum ya Allah. Bagaimana kalau aku perlihatkan neraka? Tentu mereka lebih takut ya Allah. Malaikat doa terus, ini kalau kita duduk, malaikat terus berdoa untuk kita.
Tiba-tiba ada satu malaikat bilang, ya Allah, tapi di situ ada satu orang yang datang bukan karena pengen ngaji, cuma kebetulan lewat, janjian kagak nongol-nongol yang dijanjiin. Akhirnya numpang duduk di situ. Jadi datangnya itu duduknya cuma ada janjian, terus dia ngomong sampai dia liatin jam dulu, majukan itu. Nungguin daripada duduk di sana berdebu. Agak ada minuman di sini kan aja pada minuman ada apa duduk sih. Sambil nunggu. Ya Allah, itu dapat juga. Malaikat nanya sama Allah, tuh orang dapat juga mampir doang tuh. Kata Allahumma qaum la yusqa jalisu. Mereka yang duduk di situ tidak ada mungkin yang duduk dengan mereka. Walaupun nggak niat. Cuma numpang doang untuk dapat. Gimana yang niat? Ya Allah, kata Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, seandainya tahu fadilah keistimewaan duduk di majelismu, wallahi kau tidak akan dapat orang duduk di pasar di toko hadis semuanya bubar duduk di sini. Kalau tahu, maka tidak tahu tempat masih kosong. Kalau tahu, kata Abu Hurairah, wallahi tidak akan bisa duduk kecuali di Quran, kecuali dia diuji. Siapa namanya? Keluar masuk, nggak ada tempat. Saking apa? Saking kemuliaan menuntut ilmu. Oleh karena itu kata Ustaz Abdul Qadir tadi, penutupan apa? Sementara. Nggak sampai di situ Allah janjikan lewat lisannya Nabi Muhammad. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kalau dulu masjid. Karena memang zaman dulu tidak ada tempat berkumpul kecuali masjid di zaman Nabi. Nggak ada aula, nggak ada masjid taklim. Masjid taklim begini nggak ada zaman Nabi. Ada di mana? Di masjid. Hamba Allah bilang bid'ah. Kalau kan masjid zaman Nabi kagak pernah ada masjid taklim begini. Nah, dilarang gitu. Pokoknya tempat kumpul. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di satu tempat. Ngapain? Ya kemudian kita bahwa ya tada Rasulullah. Mereka membaca Al-Quran, membaca hadis dan mempelajari arti majelis ilmu. Tidak ada satu kaum yang belajar illa nazalat alaihim sakinah, kecuali diturunkan ketenangan. Saking tenang kadang banyak tidur. Di majelis tidur. Padahal di rumah seger, mandi juga pakai duduk nyender. Lagi tali tidur. Saya kalau kata dalam tali tidur, kagak tahu mewah. Untuk imbas ketenangan dari apa? Sakinah yang setelah wabilan topik seger, emang seger, dia kan udah ngerasain saya sih gak pernah tidur kalau ceramah. Tapi kalau lagi itu suka ngantuk juga. Subhanallah, ini luar biasa. Sakinah Allah turun. Tapi kalau sudah makanya kalau banyak tidur begitu mulai dari wabillahi taufik itu segar baru ceramah gitu. Jangan assalamualaikum ya, assalamualaikum mulai ngantuk. Sakinah bikin tenang. Kalau kita duduk begini nggak ingat utang. Dia duduk sini kagak ingat utang. Haji walaupun telah bubar baru mikir lagi apa sakinah. Yang saya bingung ada orang saya baru nikah, doain jadi keluarga saya sakinah, tapi nggak pernah ngaji. Dari mana dapat sakinah? Paling banyak sakinah itu ada di mana? Majelis ilmu. Antum sekarang duduk sini, pulang itu sakinah nggak tinggal di sini. Ketenangan itu antum pulang ke sakinah banyak ketenangan. Bubar dari sana orang masuk jadi tenang, nggak ada. Pulang itu ngikut itu sakinah. Waktu sakinah itu bukan orang ya maksudnya. Maka maksud ketenangan. Jadi waktu kita habis taklim pulang, ketenangan itu ikut sama kita. Makanya waktu datang ke rumah, assalamualaikum, istri ketemu salam, masuk ke rumah kita, sakinah menyebar di rumah kita. Saya bingung kalau ada orang mau bisa doain dia doanya keluarga sakinah mau ada orang nggak pernah ngaji. Gimana ceritanya? Tempatnya di sini. Ini teks dari hadis Rasulullah Sahih Muslim. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarrasunahu, belajar illa nazalat alaihim sakinah wa khafathumur rahmah. Sakinah dan rahmah. Keluarga jadi keluarga sakinah wa rahmah di sini. Mawaddah itu adalah sebelum nikah. Sebelum nikah namanya mawaddah kan. Tazawwaju apa? Al-walu itu kan disuruh waktu nikahnya kan disuruh apa? Yang dicintai. Jangan nikah karena kasihan ya. Kenapa ini kamu kesian sama dia? Ya, ramah itu, gawe jangan. Ini
atau nolong, kadang-kadang ada ceritain nolong, tapi yang dinolong cakep. Cuma nolong lain itu masih ditolong banyak nolong dia. Al-wadud, kalau mau nikah yang pertama adalah al-wadud, cinta udah datang, sakinah rahmanya di majlis ini. Sudah kita nikah, yang lain kita cintai, hadir di majlis ini, Allah akan berikan sakinah rahmah, subhanallah. Makanya maaf, tidak sedikit nih anak giliran talim masih bujangan nanti pas nikah ngabur. Nih mana itu tim hadroh, ini nikah terus bubar, yuk mau nikah bubar. Justru setelah nikah malah lebih apa? Lebih semangat. Setelah nikah lebih semangat, Kenapa? Karena itu akan menumbuhkan sakinah, mawaddah di dalam apa? Di dalam rumah tangga kita. Subhanallah, ini sudah dijelaskan dalam Rasulullah SAW. Bukan maaf, mawaddah, sakinah, itu rahmah bukan didapat dengan cara apa? Make up yang mahal-mahal gitu kan. Banyak kita dapat istrinya cakepnya luar biasa, laki ganteng luar biasa, cerai juga. Ada nggak yang cakep orang cakep cerai? Apa orang jelek tuh yang cerai? Agak orang jelek cerai. Ada orang jelek banyak awet sampai kakek nenek luar biasa. Kenapa? Itu dapat dari sakinah, mawaddah, dari majlis ilmu yang paling luar biasa. Oleh karena itu penutupan dan sebawahi sementara. Ditambahin lagi wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita ini lagi duduk disebut-sebut sama Allah di depan para malaikat. Ya, malaikatku kata Allah, lihat pulang dalam keadaan lelah, capek, tapi kita tetap duduk di tempat itu karena ingin menyebut namaku, menyebut nama Rasulku. Disebutin bukan majelis, bukan disebut majelis akhirat saja. Bukan hanya para malaikat tuh lihat jamaah majelis taklim akhirat, enggak begitu. Nama kita disebut apa? Fulan itu orang capek, orang itu kerja, orang itu punya kesibukan, tapi dia tetap duduk di tempat itu. Dibanggakan kita oleh Allah di depan para malaikat. Gimana nggak bangga? Kadang-kadang kita dibanggain di depan RT dibangga. Ada rapat masyarakat kumpul warga, Pak, ini kata RT warga teladan. Bangga gitu. Kalau perlu kita rekam. Kalau nggak direkam nyesel, ya kenapa nggak direkam? Nyesel ya. Nggak ada bukti kalau saya teladan. Dibanggain sama Pak RT di depan warga, jurangnya tengah mati. Kita ini dibanggain oleh siapa? Allah. Di depan siapa? Para malaikat. Para malaikat. Kita dibanggain di depan malaikat. Jumlahnya bukan 2, 3. La ya'rifuna adadahum illallah. Jumlahnya kagak diketahui kecuali Allah. Dibanggain kita saat ini dibanggain. Apalagi kalau kita nyebut nama Allah tadi. Kan kita sudah dengar dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari juga bahwa ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu hina dzakarani. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku sesuai dengan dugaan hamba-Ku. Aku akan bersamanya ketika dia mengingat aku. Jika dia mengingat aku di dalam dirinya, aku akan ingat dia di dalam diriku. Jika dia mengingatku di depan orang banyak, aku akan mengingatnya di depan orang yang lebih baik daripada kumpulan orang itu. Makanya dulu ada orang nanya, nyeleneh nih orang, Syekh, guru, saya pengen nanya. Ada yang nanya, apa pertanyaan? Kata Syekh tadi tanya, kata si muridnya, Allah nih lagi ngapain? Mau pertanyaannya Allah lagi ngapain? Kalau kita tahu orang tanya macam-macam ini namanya yang benar. Oh, kok lagi ngapain? Maka kata gurunya, ketahuilah kalau kita sedang bersalawat kepada Rasul, kalau kita saat duduk seperti ini, kalau mau secara umum lagi taklim, saat ini kalau ditanya Allah yang ngapain, dijawab Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan innallaha wa malaikatahu yusholluna itu kan katanya pakai fi'il mudhari litajaddud wal istimrar, terus yusholluna 'alan nabi. Yang kedua, kalau engkau nanya sedang ada majelis seperti ini, Allah sedang ngapain sekarang? Sedang menyebut namamu. Kenapa? Karena saat ini engkau sedang menyebut nama Allah, Allah sedang menyebut namamu. In dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau kita bilang ya Allah, Allah sekarang menyebut nama kita. Subhanallah. Bingung kita, ada orang yang tidak mau menyebut nama Allah.
Bingung kita nggak bangga, kita dibanggain oleh Allah di depan para malaikat. Oleh karena itu hanya orang-orang yang bodoh saja atau orang-orang yang tidak mengerti saja yang tidak mau hadir ke majelis ini. Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja yang menutup majelisnya untuk selama-lamanya. Makanya ada majelis apa? Tawakufan apa? Sementara. Insya Allah pada pembukaan yang akan datang lebih hati lagi, lebih semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, waman baqa'a amalu lam yusrik nasabu. Siapa yang nasabnya bagus, turunannya bagus, cuma kagak beramal, nggak bisa mendorong dia menjadi mulia. Jadi jangan ngandelin nasab doang. Saya sudah cukuplah, bapak saya kiai, ibu saya kiaiah, ibu saya ustazah, bapak saya ustaz, cukup selesai. Lam yusrik nasabu, nggak bisa. Kemuliaan bapak ibu anda kalau anda nggak beramal nggak bisa. Tapi kita punya bapak orang mulia, ibu mulia, beramal soleh, oh kayak kilat. Orang lain jalannya pakai 100 km per jam, kalau ini bisa 1000. Makanya jangan kaget kalau bapaknya kiai, anaknya kan kiai. Bapak saya lihat kan, ada saya punya guru ngajar, anaknya tidur mulu, anak guru saya. Udah gede anaknya jadi kan. Banyak yang kayak gitu. Wah, anak kayaknya miring jalannya, taklim ngabur mulu. Taklim bapaknya serius, anaknya kagak nongol. Ternyata sudah besar jadi tuh ulama gitu. Kenapa? Karena tadi kata, kalau kita baca tentang ta'lim muta'allim, Al-Imam Al-Ghazali, dia menceritakan bahwa banyak ulama ketika dia dakwah, dia pengen yang diajarin jadi alim. Bahkan anaknya disamain, kadang-kadang lebih dipentingin muridnya, karena dia mementingkan muridnya, akhirnya anak jadi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kaget kalau anaknya itu, bahkan kalau kita lihat Imam Abu Hanifah, dulu mereka bilang kalau ada taklim, waktu-waktu yang bagus dikasih untuk muridnya, waktu yang lagi sisa dikasih ke anaknya. Jadi yang waktu jam bagus aja, udah waktu capek anaknya nyetor, udah capek-capeknya udah tinggal sisa-sisa waktu dikasih ke dia. Kenapa si guru mentingin apa? Orang lain muridnya, akhirnya Allah jadikan anak lebih daripada murid. Jadi jangan kaget kalau melihat apa? Seperti itu. Banyak mafil abah fil abna. Apa yang ada di bapak ada di anak. Kalau kata orang Betawi, buah kagak jauh dari pohon. Itu boleh dimaling, hilang. Kalau enggak maling dekat semuanya. Subhanallah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, saya bawakan sebuah syair dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini mungkin pernah dengar cerita Umar bin Khattab dulu. Umar bin Khattab itu waktu jadi khalifah, dia waktu orang pada tidur jam 12, jam 1 dia suka keluar mendengarin apa? Keluar dari masyarakat yang dipimpinnya. Tapi kagak pakai kamera. Wah, gitu. Jadi jangan disamain. Bawa wartawan. Ini kadang-kadang samain kayak Umar bin Khattab, apa? Kayak Umar bin Khattab ini keluar segini. Dia kagak ada yang banyak cerita kan di waktu malam. Salah satu cerita, didengar ada sebuah rumah yang mewah, dideketin. Ada dengar suara sayup-sayup, kedengaran suara seorang ibu. Wahai putriku, ayo ini susu kita campur pakai apa? Air putih. Nanti besok kita jual jadi untungnya banyak kan. Jadi apa? Susu yang murni dicampur dengan air putih. Jadi yang tadinya sebotol bisa jadi 2 botol kita jual, akan dapatkan untung. Itu zaman dulu, zaman sekarang kagak ada murni semua ya kalau jualannya, jangan ada campuran pada jualan. Itu zaman dulu ada menyampur tuh. Sampai di rumah Khattab, itu menyampur apa? Susu curang nih, ngakak. Si putri tadi, wahai ibu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang, nggak boleh kita melakukan itu. Maka kasih itu perempuan melawan ibunya, jangan wahai, ini sudah dilarang sama Umar bin Khattab. Akhirnya si ibu bilang, Umar gimana sekarang anak kita tidur, kagak ada yang tahu kita ngomong begini. Padahal lagi apa? Di belakang pintu. Nah dari si anak bilang, wahai ibu, kalau memang Umar bin Khattab tidak tahu, ayo Allah, di mana Allah wahai ibu? Ibu, tahukah ibu Allah tidak pernah tidur? Sami'un basir, Allah mana mendengar, Allah maha melihat wahai ibu.
dengar begitu ribut langsung istighfar aja ya. Umar bin Khattab pulang. Besok pagi anaknya yang namanya Asim, dia punya anak beberapa anak, salah satunya adalah Asim. Yang paling terkenal kan Abdullah bin Umar. Tapi ini Asim. Asim, iya wahai ayah, mau nggak nikah? Mau? Kawan nikah. Umar bin Khattab nawarin, mau nikah? Mau? Pegang anaknya dibawa, ngetok ke rumah ini, ngetok ke rumah si ibu Umar. Buka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka, kaget si ibu, ada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, presiden, bawa anaknya datang. Terus minta maaf, ibu punya putri nggak? Punya. Udah nikah belum? Boleh nggak saya lamar putri ibu untuk anak saya Asim? Oh. Apa rumah paling reok, mungkin rumah paling buruk, paling jelek? Umar bin Khattab nggak lihat rumahnya, tapi dilihat apa? Ini anak solehah luar biasa nih, dinikahi. Nikahlah Asim dengan si perempuan tadi. Dari pernikahan Asim dengan si perempuan ini lahirlah seorang wanita namanya Laila. Laila, bukan Majnun Laila. Laila Majnun bukan. Ini Laila. Cakep Laila, berarti ibunya itu adalah ibu miskin, bapaknya itu anaknya Umar bin Khattab. Dari Laila ini dewasa cantik, Laila dilamar sama Abdul Aziz. Abdul Aziz seorang Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Nikahlah Abdul Aziz dengan Laila. Dari pernikahan Laila dengan Abdul Aziz lahirlah seorang anak namanya Umar, yang kita kenal dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ibunya Umar bin Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Itulah namanya Umar bin Abdul Aziz. Lahir tahun 61 Hijriah, meninggal 101 Hijriah. Jadi cuma berapa? Umur 40 tahun. Lahir 61, meninggal 101. Jadi berapa tahun? 40. Iya, kalau saya pikirin malam. 101 dikurangi 61. Ujungnya udah nggak usah dihitung. Kayak ini sekitar 40 deh kayak ini. Benar, 40. Dari 40 tahun dia meninggal, masih muda sekali. Sahabi, oh luar biasa. Tidak ada khalifah dari Bani Umayyah, dari Yazid ke bawah yang melebihi daripada Umar bin Abdul Aziz. Sampai ahli sejarah mengatakan Umar bin Abdul Aziz termasuk khulafaur rasyidin. Syiahnya demen, ahli sunnah apa? Syiahnya demen sama Umar bin Abdul Aziz. Dialah yang melarang pelaknatan ahli bait di atas mimbar di hari Jumat. Dulu sebelum dia naik di zaman Marwan bin Hakam, kalau naik khutbah Jumat itu melaknat Ali bin Abi Thalib, disuruh melaknat ahlul bait. Umar bin Abdul Aziz naik ditutup, diganti dengan Khalifatul Rasulullah Abu Bakar wa Umar wa Utsman, itu diganti. Imam, saya pernah dengar ada Ustaz tanya sama saya kan ceramah Jumat di BI. Kenapa baca Khalifatul Rasulullah Abu Bakar wa Utsman itu nggak ada zaman Nabi khutbah itu? Ya Allah, bina. Emang masa ada zaman Nabi disebutin Khalifatul Rasulullah Abu Bakar wa Utsman, ada Rasul gimana ceritanya? Masa Rasul ada masuk Khalifah Abu Bakar Umar Utsman Ali? Itu semuanya bab yang bikin Umar bin Abdul Aziz untuk menutup cacian kepada ahli bait Nabi Muhammad. Makanya si Ali demen nih sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kewaroannya, zuhudnya sudah kan. Di waktu jadi khalifah setiap minggu dikumpulin para ulama, para pejabat dikumpulin, seluruh ulama ceramah khususnya tentang kematian. Tiap minggu ceramah kematian, biar pada takut dia kan. Biar pada takut pejabat. Jadi tiap minggu dinasihatin tentang mati, azab. Akhirnya pejabat pada takut semuanya. Dikumpulin setiap. Dan Umar bin Abdul Aziz kalau antum mau cari keistimewaannya paling suka dengan ini. Umar bin Abdul Aziz kalau ada taklim duduk, khalifah, presiden, taklim duduk, ada kamera dia duduk. Pernah sekali waktu dia duduk dengan ustaz, dengan syekh duduk, tiba-tiba ada pengawal, ada masalah penting, itu juga dia masuknya minta izin keluar. Dia di sini imam itu adalah ustaz itu, presiden itu nggak berani izin sama ustaz, padahal ada butuh. Akhirnya pengawalnya datang ke ustaz, syekh, minta maaf, saya minta izin untuk minta izin siapa? Yang izinin dia. Pas begitu dikasih tahu, baru saya
Amiral ini kalau mau keluar silakan. Baru keluar. Tak berani minta izin kalau lagi apa? Madu ambil aja. Waroknya, zuhudnya nggak ada. Waroknya dia, zuhudnya. Kata beliau ini setiap lewat tukang minyak wangi ditutup hidung. Tukang minyak wangi jual ditutup. Udah lewat jauh baru dibuka. Dia bilang, kenapa ya Wan? Lagi setiap lewat tukang minyak wangi ditutup. Minyak wangi dijual ini baunya. Saya nggak beli kok saya cium. Saya takut dosa, makanya saya tutup supaya ada cium baunya. Kita beli kagak nyobain mulu. Lewat nyobainnya kagak beli kagak itu nggak boleh. Aku makan dua aja suara. Kebetulan rumah ini sebelah tukang minyak wangi. Tiap mau kerja nyobain namanya. Orang minyak wangi itu kan dibeli cuma wanginya doang. Kata teman ambil lagi sebuah saya tidak beli. Harus saya cium baunya. Ini haram kan? Dia mengharumkan diri mencium bukan miliknya. Oh, maaf, nggak ada habis cerita beliau. Intinya beliau ini sampai digolongkan sebagai khulafaur rasyidin. Nah, ketika masuk di akhir bulan Sya'ban, dia membuat nasihat dan nasihat itu dibuat syair. Nah, syairnya itu bunyi seperti ini. Saya nggak ambil semua syairnya panjang. Ini syair dari isi. Syair ini dibuat dari Umar bin Abdul Aziz di akhir Sya'ban, seperti yang saat ini kita berada di dalam. Besok sudah selesai Sya'ban. Oh, syair ini panjang, saya potong saja. Kalau waktu juga udah. Oh, setelah saya sih kuat, memang kaki ini benar-benar. Jadi biasa ini. Apalagi begini, Bapak. Nah, jadi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya dalladzi ma kafahu dhanbu fi Rajabin hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Qad adallaka syahru sawmi ba'dahuma fala tusayyiru aidan syahru isyani wadnul qur'ana fihi wasbid mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salafin min baini ahlin wa ihwani wa jirani afnahumul maut wastabqaqa ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dari wa mu'jabun bi thawbil 'idi yaqta'uha wa asbahat fi ghadin ahwaba akfani hatta mata ya'murul insanu maskanahu wa masiru maskanihi qabrun lil insani. Panjangnya kita potong. Udah saya terjemahin ya. Cuma depan. Penting. Ini kan bulan Sya'ban nanti kita bilang apa? Ya dzalladzi ma kafahu dhanbu fi Rajabin. Hei orang-orang yang tidak pernah berhenti berbuat dosa di bulan Rajab, hatta asarabahu fi syahri Sya'ban. Di bulan Sya'ban sudah bermaksiat, laqad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyiru aidan syahru isyani. Sebentar lagi masuk bulan puasa. Jangan kau jadikan bulan maksiat juga. Kalau Rajab belum tobat, Sya'ban belum tobat, sebentar lagi bulan Ramadan. Fala tusayyiru aidan syahru isyani. Jangan kau jadikan bulan kemaksiatan ini. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mustahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Banyaklah baca Quran, banyaklah bertasbih karena Ramadan adalah bulan Quran dan bulan tasbih. Kam kunta ta'rifu mimman shoma fi salafin. Berapa banyak kau kenal tahun yang lalu orang yang berpuasa min baini ahli wa ihwani wa jirani. Ada saudara kita, tetangga kita, teman kita. Afnahumul mautu. Mereka semua sudah meninggal. Wastabqa ba'dahu muhayyan, sementara kau masih hidup dikasih sama Allah. Fama akrabal qasi minad dari. Tapi ketahuilah kematian itu sangat dekat dengan kita. Jangan kira yang kemarin mungkin tetangga masih ada bareng sama kita puasa bareng, sekarang sudah tidak ada. Tapi Allah kasih kamu tetap bisa berpuasa. Gunakan kesempatan sebelum datangnya kematian. Wa mu'jabun bi thawbil 'idi yaqawha. Sungguh aneh. Kadang-kadang urusan baju memutuskan ibadah di bulan Ramadan. Fa asbahat, padahal nanti pada akhirnya baju itu menjadi akfan, menjadi apa? Kain kafan. Kadang-kadang menjelang Ramadan udah 10 terakhir pada kagak ada di masjid. Balik kemana? Belanja siap apa? Lebaran. Wow, mall rame, nyiapin baju tuh kata Lebaran. Ketahuilah padahal yang dipakai nanti cuma kain kafan. Hatta mata ya'murul insanu maskanahu. Sampai kapan seseorang itu akan memakmurkan rumah di dunianya? Wa masiru maskanihi qabrun bil insan. Padahal
perlu kita baguskan, bukan hanya rumah yang di muka bumi, tapi rumah yang kita bakal tempati adalah kuburan. Ramadan adalah waktu yang paling bagus untuk menghiasi rumah kita yang namanya kuburan. Semoga Allah berikan panjang umur sehat walafiat dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada guru kita yang mulia Ustaz Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf yang tadi telah memberikan nasihat-nasihat agama yang begitu bermanfaat, insyaallah menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, ada sedikit ajakan dari Al-Faqih kepada antum semuanya. Ini ada hubungannya dengan guru kita, tetapi sesungguhnya guru kita ini tidak pernah memberikan anjuran, tetapi Al-Faqih merasa tertarik untuk menyampaikan kepada antum semuanya. Dapat kita ketahui bahwa guru kita ini Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, beliau mempunyai rubat atau katakan pesantren yang namanya Nurul Fajri. Pesantren ini memang tidak banyak santrinya karena tempatnya terbatas. Ya, sekarang 50 santrinya sudah ditutup, jadi tidak nambah lagi. Karena kalau nambah lagi santri-santrinya itu kurang efektif, ya, karena tempatnya tidak cukup untuk menampung santri-santri. Padahal yang meminta untuk diterima sebagai santri Nurul Fajri, beliau dulu Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, itu sangat banyak. Ya, antrian yang ingin jadi santri dari rubat Nurul Fajri begitu banyak. Ya, tetapi karena tempatnya kurang mencukupi, tidak efektif untuk ditambahkan, makanya santri-santri yang mencalonkan dirinya untuk jadi santri Nurul Fajri ditahan dulu. Ya, ditahan. Tapi alhamdulillah ada tim kreatif, ya. Tim kreatif ini membuat satu rencana bagaimana supaya santri-santri bisa bertambah lagi di Nurul Fajri ini. Ini santrinya anak-anak kecil, tapi alhamdulillah, masya Allah, kalau kita ikuti itu santri-santrinya cerdas-cerdas sekali agamanya, alhamdulillah. Ya, karena didikan salah satu dari didikan guru kita mulia, kemudian menantu beliau ya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas dan guru-guru yang lain. Untuk itu rubat Nurul Fajri ini ingin mengadakan perluasan asrama, pembebasan tanah dan sebagainya untuk menerima santri-santri baru. Ya, jadi permasalahannya adalah mau tambah bikin pesantren lagi, tambah besar lagi, tapi kendalanya tentu ada pembebasan tanah. Ya, setelah tanah bisa dibebaskan, tentu ada biaya pembangunan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan ke depan, yang mana kalau kita beramal, insya Allah amal baik kita dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Faqih Abdul Khair Fadilul Majlis Al-Khairat mengajak kepada antum semuanya yang ada rezeki untuk ayo kita bantu, ya, perluasan atau pembebasan tanah untuk rubat Nurul Fajri, yang nanti insya Allah kalau pesantrennya sudah jadi, ya, anak-anak kita bisa kita taruh, bisa kita titipkan kepada guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf, supaya dididik, dicetak menjadi anak yang soleh, yang alim, yang amil, yang mukhlis, yang mujahid fisabilillah. Al-Faqih jadi tertarik karena Al-Faqih tadi, ya, yang umurnya 11 tahun, ya, insya Allah, ya, nanti kita bisa titipkan kepada beliau supaya dididik jadi ilmu agama yang manfaat. Untuk itu Al-Faqih mengajak kepada antum semuanya. Jadi ini ada siasat. Jadi beliau ini guru kita, bagaimana caranya? Beliau tidak minta. Memang tidak. Beliau sifatnya memang begitu, tidak minta. Tetapi kita biar punya pikiran. Ya, apalagi kalau kita tadi dengar bahasan yang pertama, ya, barang siapa yang menolong, Allah akan tolong lagi. Ya, Allah berikan kemudahan dunia akhirat. Ya, jadi Al-Faqih mengajak kepada antum semuanya, ayo kita bantu, ya, rubat Nurul Fajri.
ya dalam bentuk wakaf. Ringan saja, mudah saja, ya. Itu 20.000 wajibnya kali ya. Minimal, iya. Minimal 20.000 satu bulan atau satu hari? Per bulan. Jadi 1 bulan 20.000 antum wakafkan untuk rubat Nurul Fajri selama 1 tahun. Berarti berapa jumlahnya semuanya? 240. Ya Allah, cuma 240.000 ya 1 tahun. Tapi itu minimal ya. Jadi kalau bagi ada yang rezekinya lebih banyak ya, supaya lebih berkah lagi, ya ditambahkan lagi. Insya Allah amal yang kita berikan ya akan mengalir terus karena dibangun sebuah rubat pesantren ya Nurul Fajri untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi Al-Fajri mengajak kepada antum semuanya. Dimulai bulan ini ya dikumpulkan 20.000 setiap bulan, 20.000 setiap bulan, tapi itu paling minimal. Kalau antum ada juga lagi, tambahin lagi. Antum bisa menghubungi Al-Fajr atau juga bisa menghubungi langsung kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas untuk membantu ya perluasan majlis atau rubat Nurul Fajri tersebut. Ini saja yang dapat Al-Fajr sampaikan. Kata ulama, idza nudita li khairin fakun awwal sabiq. Kalau diajak untuk kebaikan, jadilah Anda orang yang paling pertama maju. Sebaliknya, wa idza nudita li syarrin fakun awwal harin. Kalau ada yang ngajak buat keburukan, jadilah orang yang pertama kabur. Jangan ikutin. Nah, ini sesuatu yang baik. Ayo, fastabiqul khairat. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua rencana-rencana kita dan apa yang diniatkan ya direncanakan oleh guru kita yang mulia Ustaz Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Isra Mi'raj dan tawafuan saat ini dan berkah para habaib asatidz yang hadir pada malam hari ini semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majlis ditutup dengan zikir dan doa kepada Habib Muhammad bin Alwi Jamalul Lail wa ilahi falyatafadhal mashkura. Antum belum kebagian. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كان من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم بحق الفاتحة تشرف لك من ضيافة حمدك شرور من الرحم اللهم نسألك العافية ونسألك تمام العافية ودوام العافية ونسألك شكر العافية الناس ربنا تقبل منا وتوب علينا إنك تواب الرحيم سبحانك اللهم وتعالى في سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah acara kita telah selesai dengan ditutup doa dan zikir oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Jamalul Lail dan Al-Fajr sebagai asatidz majlis. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan baik dalam tempat sambutan mungkin nanti jamuannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sebagai orang-orang yang dapat menghidupkan bulan suci Ramadan dengan takbir, tasbih dan tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru kita khususnya para habaib dan asatidz yang di depan supaya memasuki kamar untuk mencicipi hidangan yang ada. Dimulai dari Habib Ibrahim Bapak Ibrahim Habib Ali Allah. Ya kan? Baik. Saudara Nabi. Saudara Rahmat.
Dan muat kalau 20 orang mah. Kalau 21 nggak muat. Satu Nurul Fadilah ya. Nurul Huda Fadl. Ustaz Ahadi. Ustaz Ahadi Fadl. Ustaz Tinggi Keburi. Aina anta? Dahil. Dahil Ustaz Tinggi dahil. Fadl. Ustaz Haji Nanong. Ustaz Haji Syanwani. Baik, insyaallah jamuan lebih daripada cukup. Antum silakan bikin halaqah 4-4 atau 3-3, insyaallah cukup. Silakan panitia untuk memberikan jamuan berupa kebuli. Insyaallah ini bantuan dari khusus jamaah-jamaah al-khairat al-fajir, tidak tahu-tahu ya. Ini dari antum semuanya, antum yang ngasih lewat tangan al-fagir ataupun antum yang transfer, ini semuanya dari antum buat antum semuanya. Doakan semoga kedepannya lebih baik. Silakan. Oh, bikin lingkaran 4-4 atau 3-3 biar bisa diatur dengan baik. Orang perempuan yang nggak berani makan kebuli ada nasi uduk. Alhamdulillah ada jamaah yang bikin nasi uduk 20 liter buat orang perempuan. Orang laki juga kalau takut makan kebuli siap, ada nasi uduk. Kebuli insya Allah ya, nggak kurang, sangat cukup, bahkan lebih. Ayo berdua juga boleh. Yang mau nyampur bertiga silakan. Iya, langsung makan aja deh, tak pakai listrik selawatan lagi. Ustaz Imam, antum makan kumpit dahil. Ya Allah. Dahil Ustaz. Ya Allah. Maafin al-fagir. Ustaz Latif. Silakan. Baik, Masya Allah. Jamuan cukup ya.